Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, akhir-akhir ini kita banyak membaca di media online dan media-media yang lainnya. Insyaallah kemarin ada seorang mahasiswi yang datang kepada pacarnya minta pertanggungjawaban di daerah Lombok sana, kemudian digantung perempuan itu. Kemudian daerah yang lain ada istri ketiga, kemudian berselingkuh di hotel, pulang kemudian dihabisi oleh suaminya, na'udzubillah. Kemudian istri yang kedua, kemudian dihabisi pula oleh suaminya, digantung di mobil truk. Kemudian bulan yang lalu ada sekolah yang minta dispensasi tentang pernikahan. Masya Allah, hadirin rahimakallah, miris sebagai penyuluh yang membicarakan juga tentang penyuluhan perzinahan, saya sendiri miris. Dan coba kita renungkan mengapa Allah mencegah perbuatan zina. Kenapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Insyaallah itu memilik binatang. Manusia sudah diperintahkan oleh Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, aja marak kasira ing zina. Masya Allah, mendekati saja kita raoleh, mendekati saja kita nggak boleh, apalagi sampai melakukannya. Walaupun ada orang yang nyeleneh, itu kan ngedeketin Pak Ustadz. Kalau zinanya boleh, koplak eta ngaranna. Masya Allah. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Maka Allah sebagai pencipta manusia melarang kita untuk mendekati zina. Dampak negatif dari zina itu teman-teman semua, pertama, Masya Allah, mendapatkan laknat dari Allah, ting bating, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan ini. Kemudian dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Lihat kemarin berita-berita yang beredar, itu kan walaupun si wanitanya sudah terbunuh, keluarganya down, keluarganya tidak tahu, mungkin anaknya sudah berzina, keluarga laki-lakinya juga sama, nanti dikucilkan oleh masyarakat. Masya Allah. Kemudian nasabnya menjadi tidak jelas, ini binnya siapa nih. Makanya teman-teman para wanita, jaga diri, jangan sampai terjebak oleh rayuan syaitonir rojim. Ada yang bilang, ntar kalau lo jadi nih, kalau kenapa-napa gue tanggung jawab, gue berjanji, gue cinta banget sama lo. Bullshit, omdo, aku akan menjagamu. Pret, buktinya kamu tidak dijaga. Kalau dia mencintaimu, yang aku akan menjaga ini sampai kita nanti menikah nanti. Masya Allah, indah kita dengarnya. Tapi kalau digombalin, Masya Allah, ente wanita langsung ingat kepada Allah. Tuhan aja nggak dijaga, apalagi gua nanti. Nah, jadi begitupun yang laki-laki, Masya Allah, jaga tuh wanita yang sudah Allah titipkan kepadamu. Kemudian anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya kalau dalam hukum Islam. Jadi anak hasil zina tidak dinasabkan bapaknya, kecuali dulu tidak ada hukum nikah. Kayak bokap gue nih, bokap saya nih, saya lahir tahun 70, jadi 77. Kemudian dicari buku nikahnya nggak ada, di ini nggak ada. Akhirnya saya membuat di Dukcapil, membuat surat akte kelahiran, ya dari ibunya. Akhirnya bapaknya tak tercantum, tapi itu mah halal, itu mah sah. Saya khawatir yang berzina seperti itu. Anak hasil zina tidak berhak mendapatkan waris. Hadirin rahimakumullah. Jadi mari teman-teman semua, anak-anakku, la taqrabuz zina,
jangan sampai mendekati zina. Berbuatnya saja kita, Masya Allah, harus kita jauhi. Jangan sampai kita menjadi pezina. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Nah, ini juga suka diplesetin sama teman-teman yang cerdik nih. Dia berjalan nih berdua sama bokinannya. Ada ponakan yang nganter atau adiknya nganter. Kata hadis Nabi, tahu nggak? Berdua, kalau ada yang ketiga, yang ketiganya adalah setan. Berarti lu adalah setan. Oh, mau nangis ponakannya balik, mau aku dibilang setan. Itu yang salah. Maka teman-teman semua, mari jauhi zina. Sa'asabila, itu perbuatan yang jelek. Mudah-mudahan Allah bebaskan keturunan kita dari keturunan zina, dan Allah memberikan cahaya yang baik kepada generasi-generasi kita untuk menjauhi zina, dan semoga kita menjadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.